Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa wa tashabbuhin nisa'i bir rijali fi libasin wa harakatin wa ghairi dzalik. Di sini bab membahas mengenai haramnya bertasabuhnya para laki-laki kepada para wanita dan tasabuhnya para wanita dengan para laki-laki di dalam berpakaian, gerakan, dan yang lain-lain. Jadi orang itu ya sebagai laki-laki, maka hendaknya dia ini juga bergerak seperti laki-laki yang gagah. Begitu, jalannya kayak jalannya laki-laki, ngomongnya kayak ngomongnya laki-laki. Itu apa-apa serba yang gagah, tunjukkan. Sebagai seorang wanita, ya tunjukkan seperti seorang wanita. Jadi ya gerak yang seperti gerakan wanita, ngomong juga seperti ngomongnya seorang wanita. Nah, seorang wanita ini seperti apa tuh? Yang ngomongnya seorang ibu itu loh, seperti ada aja. Tuh, karena wanita yang melembut-lembutkan perkataannya untuk menarik laki-laki itu dilaknat, itu enggak boleh. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Abdullah bin Abbas, la'ana malaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisin, para laki-laki yang al-mukhannisin, orang-orang yang menyerupai para wanita, minar rijali, daripada para laki-laki, wal mutarajjilat, dan para wanita yang menyerupai para laki-laki, minan nisa'i, dari para wanita. Hari ini orang itu sudah banyak dibalik-balik. Banyak para laki-laki merasa sebetulnya saya itu wanita, jiwaku wanita terjebak dalam tubuh laki-laki, katanya. Ya, bukan itu. Itu yang jelas itu hanya permasalahan otakmu goblok, itu saja. Jadi orang yang ditipu sama apa itu media. Jadi media kafir itu mereka telah menggembar-gemborkan jadi Gusti Allah itu salah gitu loh. Nah, jadi sehingga mereka mengatakan ada jiwa perempuan masuk di tubuh laki-laki, jiwa laki-laki masuk di tubuh perempuan. Makanya itu mesti apa itu harus ada jenis manusia yang lain selain wanita dan laki-laki. Wanita, laki-laki, apa itu bencong sama macam-macam sampai berpuluh-puluh bisa jenis manusia itu. Ya itu kok jenis manusia banyak sekali. Sejak dulu jenis manusia itu ya hanya dua, Adam dan Hawa. Kalau yang lain dari itu ya bencong, ya itu ya goblok gitu aja. Apa ada sekarang? Kalau kamu beli kambing, ada kambing yang mana? Kambing laki-laki, perempuan, bencong atau gini ada? Gak ada. Semua orang kalau beli kambing ya saya mau yang perempuan. Beli kuda, yang perempuan atau laki-laki. Nah, beli ayam, yang perempuan atau laki-laki. Dan seperti itu. Hewan saja paham, masa manusia enggak paham. Makanya orang itu jangan mau dibelokkan dengan medianya orang-orang kafir. Keyakinan-keyakinannya orang-orang gila itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la'ana malaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin, orang-orang yang menyerupai, minar rijali, dari para laki-laki, menyerupai, bin nisa'i, para wanita, wal mutasyabbihat, dan para wanita yang menyerupai, minan nisa'i, daripada wanita, menyerupai bir rijali, dengan laki-laki. Rawahul Bukhari. Orang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah,
La'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula seorang laki-laki yalbasu yang memakai pakaian libsatal mar'ati pakaian wanita. Ada juga itu yang model sekarang ini. Ada orang laki-laki memakai pakaian wanita. Wal mar'ata dan wanita talbasu yang memakai libasar rijal pakaian para laki-laki. Rawahu mereka hadis Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan tingkatannya itu bukan hanya pakai itu pakaian saja, ya sampai termasuk make upan kayak orang perempuan. Nah, laki-laki juga begitu sudah sepertinya. Sehingga pakai apa itu? Pakai gaun, laki-laki pakai gaun. Nah, jadi ya kalah. Enggak lucu. Enggak lucu. Yang kejadian. Jadi aneh. Wa anhu dan dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinfani dua golongan min ahlin nari dari ahli neraka. Lam arahuma kang ora ningali sapa ing lam arahuma yang aku tidak melihat dua golongan ini, yang aku belum melihat dua golongan ini. Kaumun yaitu satu kaum agung beserta mereka siyatun cemeti-cemeti ka'adnabil baqari seperti buntut-buntut sapi. Yadribuna yang mereka memukul biha dengan cemeti-cemeti itu dengan dolim annasa para manusia. Dulu belum ada itu. Wanisaun dan para perempuan kasiyatun yang mereka memakai pakaian ariyatun tapi telanjang, mumilatun yang condong, mumilatun yang mencondongkan, mailatun lagi condong pula. Artinya mumilat itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan mereka itu condong kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan membuat orang laki-laki tertarik kepadanya. Ru'usuhunna kepala-kepala mereka ka'asnatil bukhdi seperti punuk-punuk unta. Al-ma'ilati yang condong. Punuk unta itu kalau tinggi itu kan miring. Nah, miring. Biasanya kalau orang wanita yang gaya katanya miring. Itu kayak piring. La yadkhulna mereka tidak masuk al-jannata surga. Wala yajidna dan mereka tidak mendapatkan rihaha baunya surga. Wa inna rihaha dan sungguh baunya surga itu la yujadu sungguh ditemukan min masirati kada dari kada wa kada dari perjalanan begini yang sangat jauh. Padahal baunya surga itu sangat jauh pun dapat ditemukan, dapat didapatkan, dibau. Tetapi dia bau surga pun enggak dapatkan apalagi masuk surga. Rawahu Muslim. Maknanya kasiat. Dan sebagian ulama mengatakan min nikmatillah. Mereka ini memakai nikmat-nikmat Allah. Ariyat maknanya ariyatun min syukriha. Mereka tidak sepi atau kosong dari mensyukuri nikmat Allah. Para wanita yang mereka ini memakai atau memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sama sekali mereka ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ini juga boleh juga diartikan seperti itu, khasiatin adat. Dan nanti itu wanita yang sudah dapat nikmat tetapi masih kurang-kurang sehingga tidak syukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Dikasih kehidupan yang bagus, dikasih suami yang baik, dikasih rumah yang sudah tidak terkena matahari, tidak terkena hujan, dikasih sudah semua kehidupan normal seperti itu, tapi ketika melihat tetangga atau melihat kehidupan-kehidupan lain yang perasaannya adalah lebih hebat, sehingga seluruh nikmat-nikmat yang dia rasakan, yang dia manfaatkan selama ini hilang semuanya,
dan tidak disyukurinya. Masih ingat hadis yang dulu? Itu para wanita itu masuk neraka dikarenakan apa? Yakfurna, karena mereka ini yaitu tidak bersyukur. Apakah mereka tidak kufur, katanya kata Nabi, karena mereka kufur. Apa kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada nikmat yang diberikan oleh suaminya kepadanya, katanya. Jadi itu. Kadang-kadang ini bukan ngelek-ngelek wanita ini, tapi supaya berhati-hati seorang wanita ini, berhati-hati. Bukan, ini baginda Nabi berkata seperti ini juga karena bagaimana para wanita itu mudah terpengaruh dengan tetangga, mudah terpengaruh dengan kanan dan kiri. Tetangga dirikan rumah, hatinya kobong, beli mobil, gosong lah sana. Nah, tetangga tambah pokoknya hari-hari begitu sehingga tidak mensyukuri suaminya. Aku juga belikan gitu, aku juga pengen rumah, aku juga pengen begitu. Udah sampai suaminya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Habis waktu hanya khidmat kepada istrinya, menjadi budak istrinya. Bisa jadi seperti itu. Kalau laki-lakinya lemah, hanya seperti ini. Tapi wanita yang hebat juga ada. Sayyidah Aisyah hebat, Sayyidah Maryam hebat, ya. Sayyidah Asiyah binti Muzahim hebat. Ini yang tidak hebat ini yang diceritakan ini. Takut saya ngomong ke dia. Bagilah dan dikatakan maknanya adalah tasturu, wanita ini dari zaman akhir, dan itu betul yang dikatakan Nabi ini. Tasturu ada makna lain. Tasturu dia menutupi ba'dha badaniya, sebagian badannya. Wa takshifu, dan dia membuka ba'dahu, sebagian badan yang lain. Idharun, karena pengen memperlihatkan li jamaliha, kecantikan tubuh dia. Wa nahwihi, dan yang lainnya. Jadi bagian tubuh-tubuh yang bagus-bagus itu diperlihatkan, itu di sebagian ditutupi, sebagian dibuka. Jadi belang-belang begitu ya. Itu dibuka, dipotong, buka, dipotong, sebagian seperti hari ini. Ya hari ini betul apa yang dikatakan Nabi ini, kasihatin ariyat. Bagilah yang dikatakan maknanya kasihatin ariyat, talbasu, dia itu memakai sauban pakaian raqiqan yang tipis. Yasifu, yang pakaian itu sampai bisa mensifati launa badaniha, warna badan dia. Pakaian tipis sehingga warna badan dia yang putih tentu saja ya, itu akan nampak dari pakaiannya dia itu. Wallahu a'lam. Atau mungkin juga bisa dikatakan memakai pakaian yang sangat super ketat sehingga nampak seluruh tubuhnya kayak seperti orang telanjang. Hanya seperti manusia yang dicat begitu saja. Saking ketatnya itu. Nah, ini juga terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu adalah hak, dan Nabi mengatakan lam arahumah, aku belum melihatnya. Tetapi ini memang sekarang sudah terjadi. Artinya akan terjadi, dan itu adalah di mendekati hari kiamat. Di hari ini, dekatnya hari kiamat itu hari ini. Wa mana ma'ilatun, artinya ma'ilatun kila an ta'atillahi. Jadi menjauh dari taat kepada Allah SWT, condong menjauh dari taat kepada Allah. Wanita-wanita fajir yang jauh dari taat kepada Allah. Wa ma yalzamuhunna, dan mereka tidak selalu khifduhu, menjaga taat kepada Allah SWT. Mumilatun, mereka yang artinya mumilat ay yu'allimna, mereka mengajari ghairuhunna, orang lain, fi'lahunna, perbuatan mereka yang tidak taat kepada Allah itu, al-madhmuma, yang tidak terpuji, yang tercela. Suka berbuat perbuatan tercela dan mengajari wanita-wanita lain untuk berbuat tercela. Wakilatin katakan ma'ilatun, artinya ma'ilatun adalah yamshina mutabakhtiratin, mereka berjalan dengan sombong, wanita-wanita yang berjalan dengan sombong. Itu ma'ilat. Mumilatin, artinya mumilat, mereka yang mencondong-condongan liaktafihinna, pundak-pundak mereka, condong-condongan, menggoyang-goyangkan pundaknya
karena saking sombongnya itu. Atau mungkin untuk menggoda orang lain. Bagilah yang dikatakan ma'ilatun maknanya ma'ilat. Yamtasidna, mereka bergelung al-mistat al-maila dengan gelungannya para wanita pezina. Wahia mistatul baghaya, mistatul maila adalah gelungannya orang-orang para pelacur. Jadi gelungan yang diingat dibuat gelungan, yang gelungnya itu ditaruh di atas atau dikucir di atas begini, di tengah-tengah, nanti dinaikkan setinggi pas di tengah-tengah kepala begini, sehingga nanti bisa goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan kiri. Dia ma'ilatun, mumilatun. Kayak punuk sehingga. Walaupun pakai kerudung, maka kerudungnya itu akan numpang di atas gelungan itu, akan nampak. Kayaknya juga ada juga di sini. Ada juga yang seperti itu. Ya Allah. Wal mumilat, dan maknanya mumilat, yumasyidna, mereka menggelung ghairahunna orang lain, tilkal mistah, dengan gelungan seperti itu. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta, yukabirnaha, yaitu membesarkan kepalanya itu, wa yu'adzimnaha, membesarkannya, bila fi imamatin, dengan membalut semacam sorban, atau isobatin, atau satu kain, atau nahwihi, atau semacamnya, atau apa, pokoknya diperbesar kepalanya ini sehingga ketika besar bisa condong kanan, condong kiri. Itu hiasan orang dulu seperti itu. Perkiraan para ulama zaman dulu kayak seperti itu maksudnya itu. Tapi hari ini ya jelas ya, yaitu wanita-wanita, yaitu apa itu, geleman istilahnya, geleman. Jadi apa itu, suka menggoda orang lain dan juga geleman sama orang lain. Sembuh artikan itu, tanya sendiri sama orang Jawa. Kamu yang nggak paham Jawa, nggak enak ngomongnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.